Jenis-jenis karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah atau biasa disingkat karya ilmiah, scientific paper, adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya tulis ilmiah dijadikan acuan, referensi, bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Karya tulis ilmiah sering juga disebut tulisan akademis, academic writing, karena biasa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa. Karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Karakteristik karya tulis ilmiah yang membedakannya dengan tulisan non-ilmiah antara lain: mengacu pada teori sebagai landasan berpikir, kerangka pemikiran, dalam pembahasan masalah, lugas, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain, logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten, efektif, ringkas dan padat, efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami, objektif berdasarkan fakta, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret, sistematis. Baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Artikel, jurnal ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah diangkat dari hasil penelitian, pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. 2. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas, tugas perkuliahan. Dapat diartikan juga sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. Pengertian yang lain dari makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertasi analisis yang logis dan objektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. 3. Kertas kerja. Work paper atau kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. 4. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi, mahasiswa, dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi, diploma, S1, S2, S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. 5. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1, sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat, teori, orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau percobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya. 6. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2, pasca sarjana, yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. 7. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3, meraih gelar doktor, yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih, valid, dengan analisis yang terinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri, yang berupa temuan orisinal.